di sebuah dusun yang sejuk, tersembunyi jauh dari hiruk-pikuk kota. Hidup seorang kakek bernama Pak Harto. Ia dikenal sebagai sosok sederhana, bersahaja, dan sebatang kara sejak istrinya wafat belasan tahun lalu. Hidupnya tenang, penuh rutinitas, berkebun, memperbaiki atap rumah, dan mengobrol dengan ayam-ayam peliharaannya. Namun semuanya berubah ketika datang keluarga baru menempati rumah di sebelah. Salah satu dari mereka adalah Dini, gadis berusia 21 tahun yang baru saja putus kuliah karena keterbatasan biaya. Dini berbeda dari gadis kebanyakan. Ia sopan, rajin membantu orang tua, dan seringkali diam-diam memperhatikan Pak Harto dari kejauhan. Setiap pagi, Dini kerap mengantarkan makanan ke rumah Pak Harto, awalnya hanya karena rasa hormat pada tetua. Namun lama-kelamaan, hatinya luluh pada ketulusan dan kesederhanaan sang kakek. Di balik wajah renta dan tangan yang mulai keriput, ia melihat sosok pelindung yang tak ia temukan pada pria seumurannya. Desa pun gempar ketika Dini dan Pak Harto memutuskan menikah secara sah dan adat. Banyak yang mencibir, menyebutnya pernikahan gila, cinta karena harta, hingga penghinaan terhadap adat. Tapi mereka bertahan. Dini tetap memeluk keyakinannya bahwa cinta tak bisa diukur dari usia, harta, atau rupa, melainkan dari rasa aman dan ketulusan yang ia temukan dalam hati Pak Harto. Waktu berlalu. Kini Dini tengah mengandung anak pertama mereka. Senyum bahagia tak bisa disembunyikan dari wajah keduanya. Pak Harto yang dulu sepi, kini penuh harapan. Dini yang dulu dihujat, kini mulai dihormati karena keteguhan hatinya. Kalau nanti anak kita lahir, kata Dini sambil memegang perutnya, aku ingin ia tahu bahwa ia lahir dari cinta yang paling jujur, yang paling sederhana tapi paling kuat. Di balik tawa dan kebahagiaan mereka, tetap ada bisikan-bisikan sinis dari luar. Tapi pasangan ini tak peduli, karena bagi mereka, cinta adalah soal keberanian memilih dan bertahan. Hari-hari kehamilan Dini semakin terasa istimewa. Perutnya membesar, dan setiap tendangan kecil di dalam sana seakan menjadi pengingat bahwa cinta mereka tak lagi sekadar cerita dua insan berbeda usia tapi kini berkembang. Jati warisan hidup yang nyata. Pak Harto, yang biasanya cuek dan jarang bicara banyak, kini berubah jati pria penuh perhatian. Setiap pagi, ia membuatkan Dini ramuan tradisional untuk menjaga stamina. Ia belajar mengukur tekanan darah dari bidan desa. Bahkan diam-diam membaca buku panduan kehamilan yang dipinjamnya dari pustaka sekolah. Semua orang kaget seorang kakek belajar menjadi ayah. Meski begitu, tekanan dari luar belum sepenuhnya reda. Saudara-saudara Dini masih enggan menyapa. Sebagian warga kampung bahkan terang-terangan menghindari mereka saat pasar pagi. Tapi cinta mereka tak melemah, justru makin menguat. Karena setiap hari, di balik tirai bambu rumah sederhana mereka, ada tawa, ada obrolan, dan ada impian tentang masa depan. Suatu malam, ketika bulan bersinar penuh dan lampu temara menyinari dapur kayu mereka, Dini berkata pelan, kalau anak kita nanti besar, aku ingin ia tahu bahwa ayahnya bukan cuma kakek tua yang semua orang olok, tapi pria yang berani, yang mencintaiku saat dunia menertawakanku. Pak Harto menggenggam tangannya, matanya basah. Ia tak pernah menyangka, di usia yang sudah melewati senja, Tuhan memberinya pagi yang baru. Dan kamu, lanjut Dini, bukan sekadar suamiku. Kamu adalah rumahku, tempat paling aman yang pernah aku punya. Malam itu mereka duduk berdua di bangku bambu, memandang langit, memimpikan suara tangis pertama sang bayi. Dunia mungkin masih belum sepenuhnya menerima mereka. Tapi di dalam rumah kecil itu, cinta telah menang.